di sebuah desa yang berada di Kabupaten Skadau, tepatnya di seberang Sungai Kapuas yang begitu indah, terdapat sebuah batu yang memiliki 3 lubang. Batu itu dari jauh memancarkan keindahan saat memantulkan sinar matahari senja. Di batu itu terdapat 3 lubang yang dimiliki oleh 3 suku yang berbeda yang mendiami kota Skadau. Lubang yang pertama yang terletak di kanan, bagian hilir Sungai Kapuas, dimiliki oleh suku Dayak yang berkulit kuning langsat. Lubang yang kedua berada di tengah. Lubang ini dimiliki oleh suku Melayu. Kulit mereka cenderung kecoklatan. Lubang yang ketiga berada sebelah kiri, bagian hulu Sungai Kapuas. Lubang ini dimiliki oleh suku Tionghoa yang berkulit putih dan bermata sipit. Pada waktu itu ada 3 pangeran. Mereka adalah Pangeran Agung yang sangat bijaksana. Pangeran kedua adalah Pangeran Engkong yang memiliki sifat suka mengalah. Ketiga adalah Pangeran Siak Ulun yang begitu tampan dan mempesona. Ketiga pangeran itu rukun dan damai. Akibat adanya perselisihan paham di antara mereka bertiga, maka Pangeran Agung memilih untuk mengasingkan diri. Ia mengasingkan diri ke seberang Sungai Kapuas. Ia beri tempat di Gua Lawang Kuari. Di daerah yang baru itu, Pangeran Agung mendirikan kerajaan yang sangat besar. Tanpa kerajaan itu di dalam Gua Lawang Kuari, Pangeran menjadi pemimpin dari 3 suku yang ada di Gua Lawang Kuari tersebut. Tidak lama kemudian, Pangeran Agung mendengar kabar yang kurang menyenangkan dan membuat ia merasa sedih. Ternyata saudaranya yaitu Pangeran Siak Bulun terkena penyakit yang sangat parah dan membuat Pangeran Siak Bulun meninggal dunia. Sebelum Pangeran Siak Bulun meninggal dunia, mereka telah berpesan jauh hari agar dibuatkan sebuah lancang atau perahu yang terbuat dari emas yang sangat mewah dan berkilau bagai sinar mentari yang menyinari bumi di pagi hari. Setelah lancang emas itu selesai dibuat, Pangeran Siak Bulun pun dikuburkan di tempat yang tidak boleh oleh seorang pun mengetahuinya. Jasad Pangeran Siak Bulun pun dimasukkan ke dalam teluk lisuk sebumbung atau air yang berputar di tengah-tengah sungai. Ketika dimasukkan ke dalam teluk, lancang emas yang bersinar itu masih saja terlihat dari atas perahu. Lalu jasad Pangeran Siak Bulun diangkat kembali untuk dikubur di tempat yang lain. Mereka pun menemukan tempat lain untuk menguburkan jasad Pangeran Siak Bulun. Sepeninggal Pangeran Siak Bulun, Pangeran Engkong memilih untuk tinggal bersama Pangeran Agung. Sejak saat itu, Lawang Kuari menjadi tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Lawang Kuari dijadikan tempat untuk berhajat meminta pertolongan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, lubang Gua Lawang Kuari itu apabila kita masuk ke dalamnya, kita dapat tembus sampai ke Gunung Betung hingga ke Kecamatan Bonti di Kabupaten Sanggau. Lubang itu pun bisa mencapai ke Kecamatan Kapuas Kayang. Cerita kedua, ini juga cerita rakyat dalam antologi yang sama yaitu Lawang Kuari, cerita rakyat dari Balai Bahasa Provinsi Kalbar tahun 2013. Berjudul Burung Kandang oleh Isnaini. Dahulu kala di sebuah hutan hiduplah seorang nenek bersama kedua cucu laki-lakinya. Mereka adalah sepasang bersaudara. Biasanya mereka saling bersapaan abang dan adik. Si sulung akan menyapa si kecil dengan sapaan adik dan si kecil akan menyapa si sulung dengan sapaan abang. Si abang berumur 10 tahun sedangkan si adik berumur 6 tahun. Mereka berdua saling menyayangi. Maklumlah, ayah dan ibu mereka telah meninggal dunia. Jadi mereka tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali nenek mereka yang sudah renta. Pagi itu, sang nenek ingin pergi mengambil air di telaga. Telaga itu letaknya agak jauh dari rumah mereka. Diperintahkannya kedua cucunya untuk menjaga rumah. Cuk, nenek akan pergi mengambil air di telaga. Persediaan air kita sudah habis. Kalian di rumah saja. Jangan keluar rumah. Nenek khawatir akan ada masalah, kata nenek kepada kedua cucunya. Iya nek, jawab si abang. Nenek tidak akan lama, kata nenek lagi. Iya nek, jawab si adik meyakinkan. Hari beranjak siang, si abang dan si adik masih memegang pesan neneknya. Kekhawatiran muncul di hati mereka. Ternyata saat sang nenek mengambil air di telaga, ia bertemu dengan hantu berkuku tajam. Hantu berkuku tajam itu lalu menceburkan
sang nenek ke dalam telaga. Nenek yang sudah renta itu pun mati tenggelam di dalam telaga. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa berkehendak lain. Sang nenek dihidupkan kembali tetapi dalam wujud yang berbeda. Nenek kini hidup dalam wujud sebagai seekor burung kandang. Hantu berkuku tajam kemudian merubah wujudnya menjadi nenek. Rupanya hantu berkuku tajam mempunyai niat buruk pada kedua cucu nenek yang berada di rumah. Dalam wujud yang barunya, hantu berkuku tajam pulang ke rumah nenek. Kedua cucu nenek yang telah bisa menunggu kedatangan neneknya menyambut dengan gembira kedatangan nenek yang merupakan jelmaan dari hantu berkuku tajam. Kedua anak itu tidak menyadari bahwa yang pulang ke rumah sebenarnya bukanlah nenek mereka yang sebenarnya. "Nek, mengapa nenek lama sekali?" tanya si abang penuh khawatir. "Nenek mandi dulu, Cuk, jadi agak lama," alasan si nenek palsu. Ketika melihat si adik yang masih belia, timbul keinginan jahat hantu berkuku tajam. Dipandangnya benar-benar si adik. Sepertinya daging anak ini enak sekali kalau dimakan, pikirnya dalam hati sambil menelan ludah. Hantu berkuku tajam pun memulai siasatnya. Ia menyuruh si abang pergi ke hutan untuk mencari tebu. Berangkatlah si abang mencari tebu di hutan dengan membawa sebuah parang seleng. Di rumah itu kini hanya tinggal hantu berkuku tajam yang menjelma menjadi nenek dan si adik. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu. Perlahan ia mendekati si adik. Baru saja ia akan mendekam si adik, terdengar teriakan si abang dari arah luar rumah. "Nek, kakiku terluka kena duri, jadi aku tidak bisa mengambil tebu," teriaknya. Si nenek palsu yang merupakan jelmaan dari hantu berkuku tajam yang mendengar teriakan abang langsung menunda nafsunya untuk memangsa si adik. Lalu ia dan si adik segera bergegas keluar rumah untuk mengobati luka si abang. Sambil mengobati luka si abang, nenek palsu itu terus berpikir untuk melanjutkan rencana jahatnya. "Dek, malam ini kamu tidurnya dengan nenek saja ya. Kasihan abang kakinya masih luka," pinta nenek palsu. "Baiklah, Nek," jawab si adik sambil tersenyum tanpa rasa curiga. Malam pun tiba. Si adik menuruti perintah nenek palsu untuk tidur di sampingnya. Tengah malam, nenek palsu bangun dari tidurnya. Ia akan melanjutkan kembali niat jahatnya yang sempat tertunda. Tanpa pikir panjang, nenek palsu pun menutup muka si adik dengan bantal hingga tidak dapat bernapas dan akhirnya mati. Si nenek palsu pun segera merobek-robek daging si adik dan mengunyah dengan lahapnya hingga yang tersisa hanya tulang belulang saja. Jahat nenek palsu yang sangat nyaring membuat si abang terbangun dari tidur. "Suara apa itu?" "Seperti ada orang sedang makan," kata si abang dalam hatinya. Dengan mata masih mengantuk, si abang keluar dari kamarnya menuju asal suara. Ternyata asal suara itu berasal dari kamar nenek palsu. Dari luar kamar, si abang berkata, "Nenek sedang apa?" Nenek palsu terkejut mendengar suara si abang. Ia berusaha menenangkan diri dan menjawab pertanyaan si abang. "Nenek sedang makan roti klotok, Cuk. Kamu belum boleh memakannya karena roti ini khusus untuk nenek-nenek dan kakek-kakek." Mendengar penjelasan nenek palsu, si abang kembali ke kamarnya dengan tanpa merasa curiga sedikit. Keesokan paginya, si abang terbangun. Ketika keluar dari kamar, ia melihat nenek palsu sudah ingin keluar dari rumah. Sambil tersenyum, nenek palsu berkata, "Cuk, tolong jaga rumah sebentar. Nenek mau mencari sayur di hutan. Adikmu masih tidur di kamar. Kalau sudah bangun, lampunya dilipat kembali." "Baiklah, Nek," kata si abang. Lalu nenek palsu pun bergegas berangkat ke hutan. Hari beranjak siang, si abang merasa curiga karena adiknya belum juga terbangun dari tidurnya. Tanpa pikir panjang, dibukanya dengan paksa pintu kamar nenek palsu. Betapa terkejut si abang melihat yang ada di dalam kelambu hanya tulang belulang. Si abang pun menangis sekuat-kuatnya. Ia tidak menyangka kini adiknya hanya tinggal tulang belulang saja. Dengar suara tangisan si abang, nenek asli yang sekarang hidup menjadi seekor burung kandang menemui cucu kesayangannya. "Cucuku, ini nenek yang hidup bersamamu sekarang ini adalah hantu, Cu. Dia yang telah memakan adikmu. Dia adalah hantu berkuku tajam yang merubah wujudnya seperti nenek karena ia ingin memakan kalian," kata nenek asli dalam wujud barunya sebagai seekor burung kandang. Mendengar penjelasan nenek asli, si abang pun tersadar. Mereka lalu merencanakan untuk memusnahkan hantu yang telah memakan si adik. Demi memantapkan rencana mereka, si nenek asli pun merubah diri menjadi pohon jambu air yang berbuah lebat. Tak berapa lama, nenek palsu kembali ke rumah. Ia melihat ada pohon jambu air yang sedang berbuah lebat. Buah-buah jambu yang berwarna merah dan banu. Ia tergoda untuk menikmati buah jambu itu. Ia lalu memanggil si abang. "Cuk, kesini sebentar. Ambilkan nenek buah jambu itu. Sepertinya buah jambu itu enak sekali," perintah nenek palsu. Abang datang dengan membawa sebatang galah dari bambu. Ia menghampiri nenek palsu. Si abang berkata, "Nenek, tunggu saja di bawah.
pegang galah ini biar aku yang memajatnya. Nenek palsu mengikuti saran si abang. Ia membiarkan si abang naik ke pohon jambu. Ia hanya menunggu di bawah sambil memegang galah bambu. Setelah sampai di atas, si abang berteriak, "Nek, tolong berikan galahnya." Nenek palsu pun memberikan galah bambu yang dipegangnya kepada si abang. Dari atas, si abang dapat dengan leluasa memperhatikan gerak-gerik nenek palsu. Saat nenek palsu sedang lengah, si abang menusukkan galah bambu yang dipegangnya ke arah kepala nenek palsu. Nenek palsu pun tewas seketika. Tubuh nenek palsu yang merupakan jelmaan hantu berkuku tajam perlahan berubah wujud menjadi butiran debu yang berterbangan di tiup angin. Nenek asli kembali merubah wujudnya dari pohon jambu menjadi burung kandang. Ia tak dapat lagi merubah wujud menjadi manusia karena ia pernah meninggal. Si abang lalu memelihara dan merawat burung kandang itu dengan penuh kasih sayang. Terima kasih.